Hai guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battlefield The Heaven Season 5 episode 131. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Misi penyelamatan Yao Chen, Xiaoyan dan sekelompoknya akhirnya tiba di markas cabang Hall of Soul. Melihat bangunan megah di tengah hutan terpencil, Xiaoyan terkejut akan kekuatan musuh. Xian menggunakan kekuatan spesialnya untuk menerobos pelindung di sekitar aula. Sementara itu, Feng Zunze merasakan keberadaan 5 Dozun dan lebih dari 10 Dozong yang berjaga di sana. Xian tertawa sambil berkata, "Ketika penghalang spesial terbuka, kita lepaskan semut iblis penelan batu untuk menghancurkan mereka." Feng Zunze lalu menegaskan, "Xiaoyan, segera masuk, temukan Yao Chen dan bawa dia keluar. Kita tidak bisa bertahan lama jika bala bantuan datang." Xiaoyan dengan tegas menjawab, "Apapun yang terjadi, buruh harus diselamatkan." Serangan pun dimulai. Xian melepaskan semut iblis yang menciptakan kekacauan besar di markas Hall of Soul. Penjaga terkejut karena penghalang mereka berhasil diterobos. Yao Chen yang berada di dalam menyadari aura Xiaoyan dan meyakinkan akan diselamatkan. Pelindung Liu pun panik. Bagaimana penghalang spesial bisa ditembus? Semut iblis penelan batu, mustahil. Namun, sebelum sempat memahami situasi, serangan api besar menghancurkan pertahanan mereka. Teriakan, "Serangan musuh!" menggema saat aura kuat kelompok Xiaoyan meledak tanpa ditahan. Serangan balasan dari Hall of Soul tidak terhindarkan, tetapi Xiaoyan dan timnya terus maju. Suara tawa Xian lalu menggema. Saatnya, Hall of Soul membayar utang mereka hari ini. Mereka, "Kamu berani membuat masalah di Hall of Soul-ku? Apakah kamu mencari kematian?" ucap kemarahan para pelindung Hall of Soul. Segera setelah itu, 5 sosok bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti di Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu belum mati," ucap dari Mugu yang baru saja keluar menyambut Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun tertawa kecil. "Iblis tua Mugu, tidak disangka kamu juga ada di sini." Ketua Hall of Soul, Mugu, menatap kelompok Xiaoyan dengan sinis. "Kalian datang untuk Yao Chen, berani sekali mencoba merebut seseorang dari Hall of Soul-ku. Ini pengalaman pertamaku untuk menghadapi keberanian seperti ini," katanya. Di sampingnya, seorang tetua terhormat mengenali Feng Zunze. "Feng Zunze, ternyata kau belum menyerah juga," ujarnya. Feng Zunze lalu menanggapi dengan tawa. Ia menoleh ke Xiaoyan. "Masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menahan mereka di sini," katanya dengan tegas. Xiaoyan pun segera bergerak menuju ke aula besar. Namun, 5 Dozun Hall of Soul menghalang dari langit. "Berani sekali menyerang Hall of Soul-ku, kematian menantimu," salah satu dari mereka berteriak, melepaskan kabut hitam mematikan. Kabut itu menyerbu ke arah Xiaoyan seperti ular berbisa. Feng Zunze segera muncul di samping Xiaoyan, menghancurkan kabut hitam tersebut. "Pergilah, kami akan mengurus mereka di sini," serunya. Salah satu Dozun marah dan menyerang Feng Zunze, memulai pertempuran sengit di udara. Sementara itu, Xiaoyan bergegas ke aula besar. Namun, saat ia hampir mencapai pintu, ruang di hadapannya terdistorsi. Seseorang lelaki tua berjubah hitam muncul tiba-tiba menghalangi jalannya. "Kamu adalah Xiaoyan. Apakah kamu masih ingat diri yang mulia ini?" Orang tua hitam itu memandang Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengingat ketika dia berhasil naik ke kelas Dozong dan jiwanya bertemu Yao Chen. Dia ditemukan oleh orang tua ini dan diusir dari aula olehnya. "Aku dulu telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun, kamu telah benar-benar berlatih sampai Dozun bintang 9. Sayangnya, bagaimanapun, kamu telah datang ke Hall of Soul untuk merebut seseorang. Sudah ditakdirkan bahwa kamu akan dikuburkan selamanya di sini," ucap si pria tua dari Hall of Soul. Xiaoyan langsung menyerang menggunakan 3000 Lotus Heart Flame, kombinasi inti api yang sangat kuat. Ledakan dari serangannya mengguncang beberapa penjaga Hall of Soul saat bertabrakan dengan tetua Hall of Soul. Mereka mengerahkan seluruh dauci dan kekuatan apinya. Meski mengerahkan seluruh dauci dan kekuatan apinya, Xiaoyan terdorong mundur 10 langkah sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Kekuatan elit Dozun jelas luar biasa. Namun,
Tetua berpakaian hitam itu terkejut dengan kekuatan Shoyan. Dengan niat membunuh yang menyala di matanya, ia berkata dingin, "Bagaimanapun hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi makam bagimu." Dia berubah menjadi kilatan petir, melesat dengan cepat ke arah Shoyan. Yakin tak ada yang bisa melarikan diri darinya. Namun, tepat sebelum serangannya mencapai Shoyan, sosok emas gelap tiba-tiba turun dari langit. Sosok tersebut mendarat di depan Shoyan dan dengan kuat memblokir serangan tetua berpakaian hitam itu. "Lawanmu bukan aku, itu dia." Shoyan langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Duozun yang berpakaian ungu ingin memblokir, tetapi boneka iblis langit di depannya menyebabkan dia takut diganggu. Segera dia berteriak dengan marah, "Pelindung Hal Osul, hentikan bocah itu. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati." Shoyan tidak peduli untuk mendengar raungan marah dari Hal Osul. Dia dengan cepat memasuki ruangan di dalam markas cabang. Sebaliknya, tetua Hal Osul sebelumnya dengan kejam harus berhadapan dengan boneka iblis langit tersebut. Setiap pukulan boneka langit itu sangat kuat. Rantai logam hitam gelap meluncur dari lengan bajunya. Setelah itu, menyerang ke arah boneka langit. Sementara pertempuran besar yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa, Shoyan masuk dengan cepat memasuki bagian dalam aula. Sebelum para ahli dari aula jiwa di sepanjang jalan bisa menyerang, mereka dengan cepat dikalahkan oleh Shoyan. "Bocah, kamu berani menerobos hal usulku. Apakah kamu mencari kematian?" Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang dari Hal Osul, kekuatan pertahanannya masih tidak bisa lemah dari berbagai faksi tingkat atas. Amukan Shoyan tidak berlangsung lama sebelum teriakan marah terdengar. Segera, 4 sosok muncul dan berdiri di jalan yang harus dilalui Shoyan. Dari penampakan aura ini, sebenarnya ada 4 orang yang semuanya adalah Daozun bintang 6 atau 7 bintang. "Brengsek, pelindung ini menuntutmu untuk berhenti," ucap Shoyan dengan marah. Keempat orang itu tidak mengatakan apa-apa, tidak berguna lagi setelah teriakan itu terdengar. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuh mereka dan langsung berubah menjadi ular piton hitam raksasa. Segera itu menghantam Shoyan. Shoyan masih tidak peduli dengan berkata dengan marah, "Hanya 4 pelindung saja yang benar-benar berani menghentikanku." Shoyan melepaskan api coklat ungu dari tubuhnya, membentuk naga api raksasa yang langsung bertarung dengan ular piton hitam raksasa dari Hal Osul. Pertarungan sengit terjadi hingga naga api Shoyan berhasil mengalahkan ular hitam tersebut. Setelahnya, Shoyan dengan cepat mengalahkan 4 pelindung yang menghalangi jalannya. Dengan suara penuh amarah, Shoyan berkata, "Kalian adalah tubuh spiritual, namun malah menyakiti sesama tubuh roh. Kalian harus mati." 3 pelindung langsung dihancurkan olehnya. Roh mereka meledak dan dimusnahkan. Tersisa 1 pelindung yang ketakutan. Shoyan menatap tajam dan bertanya, "Di mana jiwa-jiwa dipenjarakan? Kamu hanya punya 1 kesempatan. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan mereka." Pelindung itu berkeringat dingin, jelas ketakutan menghadapi aura Shoyan. Berbicara, Shoyan menekan emosinya, menyadari bahwa Fen Zunze dan yang lainnya sedang mengulur waktu untuknya di luar. Akhirnya ia pun harus bertindak cepat. Akhirnya, pelindung itu menyerah. "Di Lok Soul Hall," katanya dengan suara gemetar, tidak berani menyembunyikan apapun. "Katakan padaku jalannya, jika tidak, kau akan mati," ucap Shoyan dengan kejam. Dengan bantuan informasi dari pelindung Hal Osul, perjalanan Shoyan selanjutnya berjalan dengan lancar. Namun, ia masih harus menghadapi banyak ahli Hal Osul di sepanjang jalan. Sebagian besar adalah Daozong, tetapi dengan kekuatan Shoyan saat ini, tidak ada lawan di bawah kelas Daozong yang mampu menandinginya. Menggunakan 3000 Lotus Heart Flame, Shoyan melibaskan mereka tanpa ampun. Dimanapun ia lewat, tempat itu berubah menjadi pembantaian, mayat-mayat berserakan di lantai. Sementara aura pembunuh Shoyan yang menakutkan menyelimuti sekitarnya, membuatnya terlihat seperti dewa pembunuh. Akhirnya, Shoyan tiba di tempat Yao Chen dipenjarakan. Dengan kekuatannya, ia menghancurkan gerbang masuk dengan mudah. Di dalam, ia melihat sosok Yao Chen atau Yao Lao dirantai dengan belenggu yang menekan tubuhnya. Dia dengan cepat melaju menghadap guru berada, dan Shoyan segera bertekuk lutut di depannya. Dia bergumam, "Guru, murid ini ada di sini."
Ini adalah pertama kalinya Shoyan secara langsung melihat Yaolo sejak Yaolo ditangkap saat itu. Ketika Shoyan berlutut di tanah, mata Yaolo perlahan membuka. Dia terkejut sesaat sebelum senyum senang perlahan muncul di wajahnya. Lalu dia berkata, "Anak kecil, akhirnya kamu telah tumbuh menjadi kuat." Kalimat singkat ini menyebabkan sakit hati yang dirasakan Shoyan mencapai puncaknya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu. Semuanya bisa dibicarakan setelah dia berhasil meninggalkan pegunungan jiwa kematian. Shoyan perlahan berdiri. Saat Shoyan menyentuh Yaolo, Yao Chen kaget. Kekuatan spiritual ini seperti Soul Stage. Meskipun Yaolo saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalaman. Saat Shoyan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yaolo segera merasakan perasaan akrab dari dalamnya. Kejutan dengan cepat melintas di matanya. Segera dia merasa lebih senang. Pencapaian Shoyan saat ini jauh melebihi harapannya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Shoyan tidak akan memiliki siapapun untuk mengajarinya, mengakibatkan jiwanya tidak dapat maju. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu meremehkan potensi Shoyan. Beberapa saat kemudian, suara ledakan pun terdengar. Shoyan segera membantu Yaolo yang tergeletak di tanah. Pandangannya langsung tertuju pada 4 ular piton raksasa berbentuk rantai hitam yang melilit tubuh gurunya. Dengan kemarahan membara, dia mengepalkan tinjunya. Hal Osul benar-benar kejam, gumamnya. Yaolo menatap rantai di tangannya dengan tersenyum lemah. Ini Lock Soul Chains, khusus untuk menahan jiwa, dan sangat sulit dihancurkan. Mereka benar-benar serius denganku, hingga menggunakan rantai sebesar ini, ujarnya dengan nada mengejek. Shoyan yang penuh amarah langsung meraih rantai itu. 3000 Lotus Heart Flame berwarna ungu coklat muncul dari telapak tangannya, membakar rantai hitam pekat tersebut. Asap putih mengepul saat rantai itu perlahan melebur di bawah api surgawi Shoyan. Yaolo memandang tak percaya melihat api ungu coklat itu. Ia tiba-tiba memahami sesuatu. Matanya bersinar penuh sukacita. "Kamu telah menaklukkan api surgawi lainnya?" tanyanya dengan lembut, bangga pada muridnya. "Ya, ini adalah 3000 Burning Flame," jawab Shoyan dengan tertawa. Yaolo memandang bangga pada Shoyan. "Pertemuanmu selama bertahun-tahun ini sungguh luar biasa. Seorang alkemis biasa mungkin tidak akan menunjukkan satupun api surgawi sepanjang hidup mereka. Namun kamu bisa menaklukkannya berkali-kali," katanya dengan kagum. Shoyan tersenyum memperkuat 3000 Lotus Heart Flame di tangannya. Api itu membakar rantai logam besar hingga patah. Dengan metode yang sama, ia membakar dan menghancurkan 3 rantai lainnya. Yaolo meranggangkan pergelangan tangannya, memandangi rantai yang akhirnya terlepas dari tubuhnya. Ia sedikit terharu. "Tak kusangka, aku Yao Chen akhirnya punya kesempatan untuk melarikan diri," gumamnya. "Ayo pergi," kata Yaolo menatap sekitar. "Hal Usul ini penuh dengan aura jahat. Tempat ini terlalu berbahaya. Kita harus segera keluar." Shoyan mengangguk setuju, tetapi matanya tertuju pada kumpulan cahaya yang memenuhi aula besar. Dengan kilatan dingin di matanya, Shoyan berkata tegas, "Karena aku sudah di sini, aku juga harus menghancurkan tempat ini dan membebaskan jiwa-jiwa itu. Ini akan menciptakan kekacauan untuk Hal Usul." Segera Shoyan menggunakan api surgawinya dan melepaskan rantai dan penjara mengikat jiwa-jiwa yang telah ditangkap oleh Hal Usul supaya bebas. "Masih ada ahli dari Hal Usul, cepat pergi," Yaolo berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat kemunculan ruang spesial di hadapannya. Shoyan juga akhirnya sadar. Dia meraih Yaolo dan dia dengan cepat pergi menuju bagian luar aula besar. "Hehehe, Yao Chen, kamu telah menemukan muridmu yang baik. Dia benar-benar berani datang ke Hal Usulku untuk menyelamatkanmu. Bahkan aku harus memuji keberanian ini." Tiba-tiba suara bergema di bagian dalam aula besar. Segera, ruang tempat Shoyan menarik diri tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Shoyan mengangkat kepalanya dan melihat sosok Tianzun dari Hal Usul. Orang ini juga seorang Dozun, gumamnya dengan hati yang tenggelam. Kekhawatirannya terbukti benar. Ternyata, jumlah Dozun yang menjaga tempat ini lebih dari 5 orang. Yaolo memandang salah satu sosok yang dikenalnya, hantu tua Zaixing. "Kamu juga di sini?" tanyanya dengan nada serius.
Hantu tua Zeizing tersenyum tipis. Kepala Aula sangat menghargaimu, jadi aku juga dikirim ke sini. Hanya saja kamu tidak menyadari keberadaanku, katanya sambil memandang Shoyan. Selain itu, aku memang sedang menunggu ikan besar untuk masuk ke perangkap. Shoyan menyipitkan mata. Kamu tahu aku akan datang? Tanyanya dingin. Ini adalah sesuatu yang tidak terelakkan, jawab Zeizing sambil tertawa. Kamu adalah ikan besar. Kepala Aula lebih tertarik padamu dibandingkan Qiao Chen. Maksudku adalah kunci dari klan Xiao itu. Benda itu pasti ada padamu. Ayahmu menolak berbicara meski dipaksa sampai mati. Tetapi sebagai anggota paling menonjol di klan Xiao saat ini, kunci itu pasti lebih aman bersamamu. Ayah, hati Shoyan sedikit bergetar. Niat membunuh yang padat melonjak di matanya. Para bajingan ini dari Hao Oso. Jangan bertarung dengannya. Pergi dulu, kamu bukan tandingannya, ucap Yao Lao ketika berbicara dengan suara yang dalam. Shoyan menahan amarahnya dan mengangguk. Hantu tua Zeizing ini terlalu tersenyum. Namun, Shoyan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan dari Old Mugu. Hari ini, dia bisa dianggap telah jatuh ke lingkungan yang benar-benar berbahaya. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, lupakan membawa pergi Yao Lao. Bahkan dia sendiri akan jatuh di tempat ini. Karena aku telah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Ucap hantu tua Zeizing tertawa. Segera tangannya terulur dari bawah lengan bajunya. Kabut hitam langsung muncul menjadi cetakan kabut hitam besar. Telapak tangan dibanting dengan keras ke Shoyan. Shoyan merasa panik. Segel tangannya mulai berubah menjadi cepat. Sky Fairy Mysterious Chain, perubahan ketiga. Teriakannya terdengar dalam hati. Dan dalam sekejap, kekuatan auranya melonjak tajam. Api ungu coklat keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api yang meluncur ke arah Zeizing. Kedua serangan ini bertabrakan dengan keras, menghasilkan ledakan yang dahsyat yang menguncangkan aula besar. Gelombang udara yang mengerikan memutuskan beberapa rantai hitam di sekitar mereka. Shoyan terpaksa mundur beberapa langkah. Kekuatan hantu tua Zeizing ini sangat menakutkan, pikir Shoyan. Dia setidaknya Daozun bintang 5. Dengan kata lain, dia adalah Tianzun dari Hao Oso. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 Daozun. Jangan melawan dia langsung. Yao Lao dengan cepat berkata setelah melihat Shoyan dipaksa kembali. Guru, masuklah ke dalam cincin. Serahkan sisanya padaku. Shoyan berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen terkejut mendengar hal ini dan segera mengangguk. Tubuhnya kemudian masuk ke cincin hitam di jari Shoyan. Jika Yao Lao berada dalam kondisi puncaknya, mengalahkan hantu tua Zeizing bukanlah hal yang sulit. Namun, dalam keadaan lemah seperti sekarang, ia tidak bisa membantu Shoyan, hanya bisa menjadi beban. Kilatan tajam muncul di mata Shoyan saat ia melihat Yao Lao masuk ke dalam cincin. Tidak peduli siapa yang menghalangi aku hari ini, aku akan membawa Yao Lao keluar dari tempat ini, pikirnya dengan penuh tekad. Aku akan membunuh siapa saja yang mencoba menghentikanku. Oke, mungkin cukup sekian saja dengan spoiler dari saya tentang Battle Choke the Heaven Season 5 episode 131 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.